kita akan bahas Critical Path Method atau CPM. Nah, sesungguhnya untuk menganalisis suatu jaringan kerja, kita bisa memanfaatkan CPM ini, atau mungkin pernah dengar juga yang namanya PERT, atau bisa juga kombinasi dari keduanya. Nah, untuk yang PERT kita bahas pertemuan selanjutnya. Hari ini kita bahas dulu Critical Path Method. Nah, jadi Critical Path Method ini dikembangkan oleh James dan juga Morgan tahun 50-an. Ini adalah untuk mencari jalan mengurangi biaya terkait dalam penghentian dan pembukaan kembali pabrik karena penjadwalan yang tidak efisien. Jadi idenya muncul dari sini. Kemudian juga mereka ingin memastikan tugas-tugasnya yang dilakukan itu tepat dilakukan pada waktu yang tepat, ya, efektif dan juga efisien. Nah, perhitungan CPM ini menghasilkan informasi itu total durasi yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Itu berapa kita bisa tentukan. Kemudian kita bisa melakukan pengklasifikasian kegiatan proyek sebagai kegiatan kritis dan juga kegiatan yang non kritis. Jadi kita bisa tahu kegiatan kritis itu yang mana saja ataupun yang non kritis. Jadi dikatakan kegiatan kritis atau apabila tidak ada slack ataupun float dalam memulai atau mengakhirnya. Jadi apabila ditunda atau dipercepat, itu akan mempengaruhi waktu keseluruhan penyelesaian proyek. Nah, kalau kegiatan yang non kritis itu jadi ada slack-nya, sehingga bisa ditunda ataupun dimajukan tanpa mempengaruhi waktu keseluruhan dari penyelesaian proyek. Ya, jadi dengan CPM ini kita bisa menghasilkan informasi ini. Nah, jika ingin tahu hubungan antara waktu dan biaya pada CPM ini, ya, nah, waktu percepatan dan juga biaya percepatan dalam suatu proyek itu mempunyai hubungan yang negatif. Kenapa? Karena apabila dipercepat waktu pengerjaannya pasti membutuhkan biaya tambahan, gitu ya. Nah, seperti bisa dilihat pada grafik berikut, yang vertikal ini adalah biaya, sedangkan yang horizontal ini adalah waktu. Nah, jadi hubungannya negatif ya. Jadi ya semakin bertambahnya waktu, biayanya juga semakin kecil. Nah, seperti berikut. Oke, nah biaya tambahan itu bisa kita peroleh dari C1 dikurang C0 dibagi T1 dikurang T0. Nah, ini C0 itu adalah biaya normal dan biaya percepatan C1. Jadi kita akan peroleh biaya tambahan ini dengan merupakan hasil bagi dari selisih biaya percepatan dan biaya normal, dan juga waktu percepatan dengan waktu normal. Langkah pengerjaan CPM ini, CPM ini kita bisa mulai, kemudian membuat daftar kegiatan proyeknya, kemudian mengurutkan kegiatannya apa aja, terus kita harus memperkirakan dulu waktu dan juga biaya kegiatan per masing-masing kegiatan, maksudnya ya, masing-masing kegiatan. Kemudian kita baru bisa menyusun jaringan kerjanya. Jadi mana yang duluan, mana yang setelahnya gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan waktu penyelesaian proyek dan juga jalur kritisnya. Kemudian dari sini kita bisa mengecek bisa nggak nih apa kegiatan yang bisa dipercepat gitu ya waktunya ya. Kemudian menentukan percepatan proyek dan juga biayanya. Kalau iya ya, kalau kita mencari waktu percepatan, kemudian nanti memutuskan apakah kita akan menerima atau menjalankan proyek tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak dan selesai, kalau misalnya kita tidak mencari waktu percepatan, maka kita bisa langsung saja memutuskan terima atau tidak proyeknya. Nah, CPM ini juga waktu
waktunya itu tunggal ya, jadi cuman ada udah durasi pengerjaannya berapa gitu. Berbeda dengan part. Nah ini kita bahas contoh soal. Ini ada kegiatannya dan juga kegiatan pendahulunya, ada datanya waktu normal, biaya normal, waktu percepatan, biaya percepatannya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. Yang kedua, tentukan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, apakah kalau misalnya dipercepat selama 20 pihak pemberi pesanan itu pengennya 23 minggu. Terus kalau misalnya ada keterlambatan dendanya 200.000, nah apakah kita dapat mempercepat proyek tersebut gitu ya. Kemudian apakah dengan percepatan tersebut merubah jalur kritis? Kita bahas dulu yang pertanyaan pertama. Jadi kita akan membuat jalurnya dulu, belum jalur kritis ya, kita nentuin dulu seperti berikut. A nggak ada pendahulunya, maka dia menjadi kegiatan yang pertama. Kemudian selanjutnya B, C itu pendahulunya adalah sama-sama A, maka kita bisa buat seperti ini. Dan 10, 2, 4 ini adalah durasi waktunya atau waktu penyelesaiannya ya masing-masing kegiatan. Kemudian D ini dilakukan setelah B selesai. Oke, jadi kita buatnya seperti ini, dan E dilakukan setelah C. Oke, F dilakukan setelah E. Kemudian G ini selesai setelah D dan F. Maka kita bisa buat jalurnya seperti ini. Nah, kemudian untuk ini adalah jalur proyeknya, jalur penyelesaian proyeknya. Namun untuk mencari jalur kritis, kita perlu membagi masing-masing not ini menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini ya. Nah, barulah kita akan menerapkan yang namanya forward dan backward-nya. Jadi kalau forward kita mulai dari not 1 dan berakhir di 7. Oke, kita isi dulu 1. Oke, ini E-nya, terus ini L-nya ya, jangan lupa. Ini E-nya, yang atas E dan di bawah L. Oke. Kenapa 0? E yang pertama ini, E1 kenapa 0? Karena dia menjadi awal ya. Awal kita notasikan dengan 0. Kemudian kita akan mengisi E2 di sini ya. Yaitu dengan cara 0 ditambah 10 durasi dari waktu si A. Kita peroleh 10. Selanjutnya lagi untuk mengisi E3. Di sini E3 ya berarti ya. E3 yaitu berarti dari 10 ditambah 2, 12. Kemudian isi lagi yang di sini yaitu 10 ditambah 4 jadi 14. Kemudian di sini 14 ditambah 2, 16. Kemudian untuk not 6 ini kan ada 2 ya. Dari D dan juga dari F. Nah, maka kita karena ini forward, maka kita akan memilih yang maksimum di antara kedua ini, yaitu 12. Berarti kita akan mencari dengan max. Perbandingannya adalah dengan 20, yaitu 12 ditambah 8 dan 2 ditambah 16. Itu 18. Nah, kita ambilnya yang maksimal. Jadi kita isi 20. Kemudian di sini kita isi berarti 20 ditambah 5. 20 ditambah 5. Nah, ini adalah forward. Selanjutnya kita akan mengisi backward. Backward ini dimulai dari belakang. Oke, kita mulai dari sini berarti ya. Kita sama 25. Kemudian kita mundur ke belakang, 25 dikurang 5 itu 20. Ke sini 20 dikurang 1-nya 19. Kemudian kalau ke not 3 20 dikurang 8 itu 12.
dan seterusnya ya, sampai nanti ke. Nah, untuk di not 2 ini kan ada 2 juga ya, yaitu 12 kurang 2 atau 17 dikurang 4. Nah, kita kalau backward kita pilihnya yang minimum. Minimum dari 12 kurang 2 10 dan 13. Nah, karena yang paling minimumnya 10 jadi kita tulisnya 10. 10 dikurang 10 0. Nah, seperti itu cara pembuatan jalurnya ya waktu penyelesaian proyek. Nah, dari sini kita akan menentukan jalur kritisnya. Jadi tadi dibahas di bagian sebelumnya, yaitu jalur kritis itu bisa kita tentukan dengan 2 cara, yaitu pendekatan jalur kritis berdasarkan kejadian. Yang pertama kita bahas dulu. Nah, jadi caranya kita menentukan select. Select itu apa? Yaitu L dikurang E pada masing-masingnya. Jadi kejadian 1, kejadian 1 itu 0 kurang 0, kejadian 2 10 kurang 10, 3 itu adalah 12 kurang 11, dan seterusnya. Ya, ini 17 kurang 4. Nah, yang menghasilkan select-nya sama dengan 0 itu merupakan kejadian kritis kita. Kemudian, yang kedua berdasarkan jalur pendekatan kegiatan. Nah, jadi dari A, B, C, D, F, G gitu ya. Kegiatannya, bukan kejadiannya. Oke, kemudian kita bisa mencarinya dengan rumus ini. Tadi udah ada di part sebelumnya, yaitu LJ dikurang EI dikurang DIJ. Nah, ini adalah jadi 10, yang A ya, kita kegiatan A, yaitu 10 dikurang 0, kemudian DIJ-nya adalah 10. Jadi hasilkanlah 0. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga diperolehlah sama ya, kalau misalnya kalau misalnya berdasarkan kejadian kita perolehnya ini, berdasarkan kegiatan kita perolehnya ini. Oke, jadi waktu penyelesaian proyeknya adalah 25 minggu. Kemudian, kalau ditanya biaya yang dikeluarkan itu berapa? Yaitu total dari biaya normal. Nah, jadi ini tinggal dijumlahkan aja biayanya, biaya normalnya. Ya, kita peroleh 13,7 juta. Selanjutnya pertanyaan ketiga atau pertanyaan C. Pertanyaan C. Nah, ini tadi data yang kita punya. Pertanyaan yang kita punya tadi ya, tabel yang kita punya. Yaitu, nah kita tinggal menambahkan ini kolom percepatan dan juga kolom biaya percepatannya ya. Oke, ini 0 diperoleh dari 10 dikurang 10 gitu ya. 10 kurang 10, 2 dikurang 1, dan seterusnya. Kemudian biaya percepatan itu adalah hasil selisih dari biaya normal dikurang biaya percepatan. Nah, cara menghitung biaya percepatan, misal pada kegiatan 3 dan juga 3 ke 6, 3 ke 6, yaitu kita hitung dengan menggunakan rumus biaya tambahan tadi atau biaya percepatan, kita peroleh 150. Ya, ini diperoleh dari 1000 dikurang 700 dibagi 8 dikurang 6 ya. Jadi kita peroleh 150. Nah, apabila dilakukan percepatan hanya dilakukan pada jalur kritis, yaitu 3 dan 6 selama 3 minggu. Ini kenapa? Karena jalur ini memiliki biaya tambahan atau percepatan yang paling rendah. Jadi kita akan memilih kegiatan mana atau kejadian mana yang bisa kita lakukan percepatan. Nah, kita pilihlah biaya percepatan yang paling kecil, yaitu di 150. Oke, jadi
Kalau mau menghitung berapa biaya percepatannya, berarti kita tinggal kalikan biaya percepatannya dan dikalikan dengan waktu percepatannya berapa, yaitu 2. Jadi diperolehlah 300.000 biaya percepatan totalnya ya. Nah, apabila kita bandingkan dengan denda, kan tadi mintanya mereka 23 minggu ya. Nah, sedangkan kalau kita hitung tadi waktu penyelesaiannya proyeknya adalah 25. Jadi kita akan mengalami keterlambatan 2 minggu. 2 minggu dikalikan dengan biaya dendanya, sehingga diperolehlah 400. Nah, kalau kita bandingkan, daripada kita tidak melakukan percepatan, kita akan kena denda nih, yaitu 400.000. Sedangkan kalau dengan percepatan bisa lebih untung ya, selisihnya adalah 100.000. Maka jadi lebih baik perusahaan itu melakukan percepatan proyek menjadi 23 minggu karena biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah daripada dendanya. Kemudian kalau pertanyaan yang D, dengan percepatan 23 minggu jalur kritisnya ini tidak mengalami perubahan ya, karena yang dipercepat itu adalah pada jalur kritisnya. Hanya saja tadinya ini kegiatan D butuh 8 minggu, kita persingkat jadi 6 minggu, persingkat 2 minggu. Nah, ini adalah jalur kritisnya. Percepatan maaf, ini harusnya ini sudah 23. Oke, ini harusnya 23. Ini juga 23. Oke, demikianlah penjabaran dari CPM. Berikut contoh kasusnya agar dapat kalian lakukan analisisnya. Jadi harapannya tidak hanya bisa menghitung forward dan backwardnya saja, tapi juga nanti bisa menghitung berapa sih biaya yang dikeluarkan kalau bisa dipercepat, dan berapa waktu yang bisa kita persingkat gitu, dan kegiatan mana yang bisa kita lakukan percepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.